Dalam laporan ini, sumber-sumber di lapangan melaporkan bahwa pasukan perdamaian TNI yang bertugas di wilayah sengketa resmi membangun zona netral baru sebagai respons atas meningkatnya ketegangan antar kubu di area operasi internasional tersebut. Zona ini ditetapkan sebagai wilayah aman dengan akses terbatas, dan aturan terbaru yang diberlakukan Komando Misi menyatakan bahwa kehadiran tentara Israel tidak diizinkan memasuki sektor tersebut demi mencegah eskalasi dan menjaga stabilitas keamanan. Keputusan ini muncul setelah serangkaian insiden yang menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi kontak langsung antara pasukan yang bertikai. Komandan kontingen TNI melaporkan bahwa pembangunan zona netral dilakukan berdasarkan mandat misi internasional, termasuk penyusunan ulang batas patroli, pendirian pos pengawasan tambahan, serta penempatan unit pengamanan berlapis untuk memastikan area tetap steril dari aktivitas militer yang dapat memicu ketegangan. Informasi dari lokasi penempatan menyebutkan bahwa area netral tersebut menjadi buffer zone baru yang menghubungkan 3 sektor pengawasan, sehingga keberadaannya dinilai krusial dalam mencegah pergerakan unit bersenjata mendekati permukiman warga. Langkah cepat tersebut mendapat respons dari beberapa pengamat keamanan internasional yang menilai bahwa kebijakan pembatasan akses terhadap tentara Israel bertujuan menjaga keseimbangan operasional misi dan mencegah tindakan provokatif yang bisa memicu bentrokan terbuka di lapangan. TNI juga dilaporkan memperkuat koordinasi dengan otoritas misi, termasuk penyampaian laporan situasional harian dan pemetaan ulang jalur patroli. Dengan diberlakukannya zona netral baru, kontingen Indonesia menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah menjaga stabilitas, mengurangi resiko benturan militer, serta memastikan keselamatan warga sipil yang berada di sekitar wilayah operasi. Sumber Komando Pasukan Perdamaian menjelaskan bahwa pembangunan zona netral yang dikelola kontingen TNI langsung diikuti penerapan prosedur pengamanan ketat. Setiap akses menuju sektor baru tersebut diawasi oleh 3 lapis pemeriksaan yang melibatkan unit patroli darat, pos observasi statis, serta tim pengendali pergerakan yang bertugas memastikan seluruh pihak mematuhi batas wilayah yang telah ditentukan. Komando TNI di sektor tersebut menegaskan bahwa larangan masuk bagi personel militer Israel diberlakukan sepenuhnya berdasarkan mandat keamanan yang disepakati dalam struktur operasi internasional. Aturan tersebut dirancang untuk mencegah potensi kontak langsung antara pasukan bersenjata yang dinilai dapat memicu peningkatan resiko konflik terbuka. Pemberlakuan pembatasan ini disampaikan secara tertulis kepada seluruh delegasi militer yang bertugas di sekitar area pengamanan, termasuk penyampaian prosedur baru mengenai jalur patroli yang harus dialihkan menjauhi batas sektor netral. Peralatan pemantauan tambahan telah dipasang di titik-titik strategis untuk memastikan tidak ada pelanggaran masuk ke dalam zona. Kamera pengawasan jarak jauh, drone pemantau, dan sensor pergerakan digunakan secara terintegrasi dengan sistem laporan cepat yang dikelola oleh Pusat Kendali TNI. Setiap indikasi pergerakan pasukan bersenjata menuju area netral akan dilaporkan kepada Komando Misi untuk penanganan segera. Selain itu, TNI melakukan gelar briefing harian bersama unsur pengawas internasional guna memperbarui situasi terkini dan memastikan seluruh pihak memahami status hukum sektor tersebut. Koordinasi intensif dilakukan agar penegakan aturan tidak menimbulkan salah tafsir antar kesatuan yang beroperasi di perbatasan. Komando menegaskan bahwa zona netral harus berfungsi sebagai ruang aman yang bebas dari aktivitas militer provokatif, sehingga stabilitas keamanan di wilayah sengketa tetap terjaga dan tidak berkembang menjadi bentrokan yang dapat mengancam warga sipil. Pembentukan zona netral yang kini dikelola Pasukan Perdamaian TNI memicu perhatian luas dari berbagai lembaga pengawas internasional. Dalam laporan yang beredar di lingkup diplomatik, sejumlah pejabat misi menilai bahwa langkah tersebut menandai perubahan signifikan dalam penataan keamanan di sektor sengketa, terutama karena aturan baru itu secara tegas membatasi kehadiran militer tertentu demi mencegah potensi eskalasi. Pengaturan ulang ini disebut berpotensi menjadi model baru dalam penanganan konflik di area padat resiko, sebab mekanisme pembatasannya disusun dengan standar prosedural yang dapat diaudit dan dievaluasi secara rutin. Beberapa negara pengamat yang memiliki keterlibatan dalam misi pemantauan memberikan perhatian khusus terhadap keputusan untuk mensterilkan sektor tersebut dari pergerakan pasukan Israel.
Menurut mereka, kebijakan tersebut akan berdampak langsung pada jalur koordinasi keamanan yang selama ini menjadi rujukan patroli gabungan di sepanjang garis sensitif wilayah sengketa. Tindakan TNI dianggap sebagai langkah preventif untuk menutup potensi gesekan, terutama setelah muncul laporan mengenai mobilitas militer yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Dalam forum strategis internal misi, sejumlah analis menekankan bahwa keberadaan zona netral baru berpotensi mempengaruhi kalkulasi operasional kelompok-kelompok lain yang memiliki kepentingan di wilayah itu. Dengan larangan masuk yang diberlakukan secara ketat, area tersebut menjadi ruang buffer yang tidak bisa lagi digunakan untuk manuver taktis maupun pengawasan dekat. Ini menimbulkan penyesuaian baru dalam strategi masing-masing pihak, terutama bagi unit yang sebelumnya mengandalkan pendekatan jarak dekat untuk membaca pergerakan lawan. Di sisi lain, laporan yang diterima Pusat Komando menyebutkan bahwa kebijakan baru ini mendapat dukungan dari beberapa organisasi kemanusiaan yang sudah lama menuntut adanya perluasan ruang aman bagi warga sipil. Mereka menilai zona netral yang dikendalikan TNI membuka peluang untuk menurunkan resiko paparan kekerasan terhadap masyarakat, mengingat sektor tersebut berada berdekatan dengan jalur distribusi bantuan dan titik pengungsian sementara. Dengan adanya pembatasan akses bagi pasukan bersenjata, arus bantuan dianggap dapat bergerak lebih stabil dan terukur. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa keputusan ini juga berpotensi memunculkan dinamika baru di jajaran diplomatik. Kehadiran zona netral yang dikontrol ketat bisa menjadi bahan evaluasi dalam pertemuan tingkat tinggi, khususnya yang membahas kesepakatan keamanan lintas pihak. Tidak sedikit analis yang memperkirakan bahwa isu ini akan menjadi sorotan dalam diskusi mengenai regulasi patroli, mekanisme dekonfliksi, hingga revisi peran tiap kontingen dalam struktur misi. Komando Pasukan Perdamaian memastikan bahwa seluruh perubahan aturan yang diterapkan tetap berada dalam kerangka mandat internasional. Mereka menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan tersebut bukan untuk memihak salah satu pihak, melainkan untuk mengurangi kemungkinan kontak bersenjata yang kerap terjadi di sekitar garis pemantauan. Dengan pendekatan ini, TNI berupaya menempatkan sektor tersebut sebagai contoh valid dari penerapan zona aman berbasis prosedur militer yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada komunitas internasional. Laporan situasi terbaru dari Pusat Kendali Pasukan Perdamaian menunjukkan bahwa penetapan zona netral yang dikelola TNI sudah mulai memengaruhi dinamika operasional berbagai pihak di sekitarnya. Dalam 2 pekan penerapannya, perubahan pola pergerakan militer dapat diamati secara jelas, terutama pada jalur-jalur patroli yang sebelumnya sering bersinggungan dengan wilayah sensitif. Data pemantauan menunjukkan bahwa arus lalu lintas militer di sekitar perimeter zona mengalami penurunan signifikan, menandakan bahwa aturan pembatasan yang diberlakukan telah diterapkan dan dipatuhi secara konsisten oleh seluruh kesatuan yang terlibat. TNI menerapkan pendekatan pengawasan berlapis untuk memastikan zona netral tetap berada dalam kondisi terkendali. Setiap pos yang berada di garis luar zona dilengkapi dengan sistem pelaporan berjenjang, memungkinkan tim pengawas mengirimkan laporan cepat jika terdeteksi pergerakan yang melenceng dari jalur yang sudah disepakati dalam peta operasi. Prosedur ini juga diperkuat dengan pembagian sektor baru, sehingga setiap unit TNI memiliki tanggung jawab spesifik yang dapat dipantau oleh komando misi tanpa hambatan komunikasi. Di sektor timur zona netral, pembangunan pos observasi tambahan telah selesai lebih cepat dari jadwal, memungkinkan tim TNI memperluas sudut pantau hingga ke area yang sebelumnya tergolong blind spot. Penambahan pos ini juga berfungsi sebagai titik kontak bagi unsur kemanusiaan yang membutuhkan jaminan keselamatan ketika menjalankan distribusi bantuan. Dengan jalur bantuan yang melewati sebelah selatan zona netral, penguatan keamanan dinilai membantu mencegah potensi gangguan dari pihak bersenjata yang mencoba memanfaatkan kerentanan jalur transportasi. Koordinasi intensif antara TNI dan pengawas internasional terus dilakukan melalui rapat evaluasi harian yang membahas situasi keamanan, pembaruan jalur patroli, dan validasi laporan dari drone pemantau. Agenda ini menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa zona netral berfungsi sesuai mandat, tanpa memberikan ruang bagi interpretasi keliru yang dapat dijadikan dasar manuver politik atau militer oleh pihak tertentu.
Pimpinan misi menyampaikan bahwa tingkat disiplin TNI dalam menjalankan pengawasan zona termasuk yang paling stabil dibanding kontingen lainnya, sehingga zona ini menjadi salah satu area paling aman dalam keseluruhan sektor operasi. Meski kondisi lapangan dalam beberapa hari terakhir relatif terkendali, sejumlah analis memperingatkan bahwa zona netral tetap menyimpan resiko eskalasi jika terjadi perubahan situasi di luar perimeter. Mereka menilai bahwa pergerakan pasukan di wilayah yang tidak termasuk zona netral bisa saja memengaruhi keseimbangan yang telah dibangun. Untuk itu, penguatan jalur komunikasi lintas pasukan menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlanjutan stabilitas. TNI dilaporkan telah menambah 2 tim liaison yang bertugas memfasilitasi komunikasi langsung dengan unsur lain jika terjadi indikasi aktivitas bersenjata yang mendekati batas aman. Pasukan TNI juga mulai menyusun rencana pengembangan zona tahap berikutnya, termasuk peningkatan sarana teknis, penambahan sensor perimeter, dan perluasan area aman bagi mobilisasi warga sipil. Rencana ini tengah dibahas di tingkat komando misi dan akan ditentukan berdasarkan evaluasi keputusan diplomatik yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan. Keberhasilan tahap pertama zona netral ini disebut menjadi faktor penting bagi proses peninjauan ulang strategi keamanan multilateral di wilayah sengketa tersebut. Dengan seluruh struktur pengawasan yang terus diperkuat, Komando Lapangan menegaskan bahwa keberadaan zona netral bukan hanya langkah penataan taktis, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk menurunkan risiko bentrokan dan menjaga stabilitas di lingkungan yang penuh ketidakpastian. TNI diproyeksikan tetap memegang peran sentral dalam pengelolaan sektor ini selama mandat operasi berlangsung.